semua, bisa di-mute dulu, Tristan, di-mute dulu, sudah di-record, kita mau mulai, oke ya teman-teman ya. Nah, selamat pagi anak-anak TKB, ketemu lagi kita sama Miss Ati. Kita mau belajar bersama-sama. Kita di-mute dulu dong sayang. Biar nggak suaranya ya, pinter. Nah, dan yuk kita mulai belajar kita hari ini. Hari ini kita sekarang kan hari Senin. Hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Tanggal 15. Wah, kita sudah ada di pertengahan bulan. Nah, di minggu ini kita tidak lagi belajar alat transportasi teman-teman, tapi kita sudah belajar alat komunikasi. Apa teman-teman? Alat komunikasi. Selamat pagi Jil cantik. Ada Jil sudah datang. Nah teman-teman, hari ini kita belajar apa saja ya? Kita mau belajar tentang yang pertama, kita mau lihat cerita tentang prayer. Apa sih itu doa? Ternyata doa adalah komunikasi kita sama Tuhan loh. Nanti kita lihat ya. Yang kedua, alat komunikasi itu apa aja ya? Itu nanti bisa nanti kasih lihat ke kalian. Apa sih itu alat komunikasi? Terus yang ketiga, kita mau belajar bersama. Kalian mengurutkan gambar, kalian menentukan menghitung. Nah, nanti itu semua yang akan kita pelajari. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Makasih rambutnya Miss Anti suka bikin yang ini tadi mari kita berdoa. Close your eyes. Close your eyes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name. Oke teman-teman, close your eyes, join your hands, let's pray. Thanks God for your bless today. Now we will learn together. Please help us to understand the lesson well. Thanks God, in the name of Jesus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang Anti mau ajak kalian lihat video tentang prayer, doa. Apa sih itu doa? Kenapa sih kita harus berdoa? Kenapa ya? Coba kita lihat ya videonya. Kenapa kita harus berdoa? Tunggu ya. Kok loading sih? Kok loading? Tunggu ya teman-teman. Ini masih muter-muter dia. Berputar-putar. Ipikai. Sudah berputar-putar. Dia berputar-putar. Jangan lag ya. Please. Oke. Kenapa lama? Oh,
Why dia lama? Why dia lama? What happened? Lucu. What happened? What happened kunaon ada apa? Kunaon atuh iki? Kenapa dia muter-muter aja? Dia nggak pusing apa muter-muter? Oh my god. Pusing kayaknya. What happened? Pusing deh kepalanya dia nih. What happened? Oh, please. What happened kunaon? Ada apa? Oke, karena ininya masih dia masih muter-muter. Kita lihat yang lain duluan ya. Oke. Nah, kita mau lihat ini aja deh dulu. Nanti kalau dia udah nyala baru. Nah, apa sih itu alat komunikasi? Nih, coba dibaca. Alat komunikasi. Ya. Alat komunikasi. Oke. God's story. Tunggu dulu. Prayer. Tunggu dulu. Ternyata dia sudah mulai. Nah, harus dia stop share dulu ya. Oh, dia masih loading teman-teman. Dia masih putar-putar. Oke, kita batalkan dulu ya. Wait. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, no. Kenapa dia ini? Oke, kita sudah. Dia masih muter-muter, jadi kita diamkan saja dulu. Dia suka muter-muter loh teman-teman. Kenapa itu? Oke. Sekarang kita belajar yang tadi itu ya, alat komunikasi ya. Pusing lah, Mas. Tuh, putar-putar lagi. Bosan. Wait. Dia nggak bisa dimatikan. Oh maaf dong, tunggu dong. Ini loh dia nggak mau dimatiin. Kenapa dia nggak mau dimatiin? Nah, tetot. Aduh. Wait. Jangan nggak rusak dong. Nah, udah kita belajar ini dulu. Matiin terus. Mic-nya Miss Santi nggak kedengaran nih. Oh, mau dibuka, bukalah. Kita kan mau sambil ngomong. Bukalah sekarang. Tadi itu ditutup supaya ini. Bukalah sekarang. Cantika bukalah. Oke. Alat komunikasi. Oke. Yuk kita baca. Apa itu alat komunikasi? Siapa tahu apa itu alat komunikasi, teman-teman? Ada yang tahu tidak apa itu alat komunikasi? Tidak tahu. Oke. Komunikasi itu berbicara kepada orang lain. Jadi kalau kita ngomong nih, kayak misalnya ngomong sama kalian anak-anak TKB, ini namanya berkomunikasi. Jose, sorry sayang, maaf, di mute lagi ya sayangnya, suaranya laptopnya Jose ada grup gitu. Jadi misalnya sama sekali nggak bisa dengar apa-apa ya sayangnya. Ya nanti kalau Jose mau ngomong baru dibuka ya sayangnya. Ada suara grup gitu, misalnya nggak bisa dengar apa-apa. Terima kasih Jose ganteng. Nah, komunikasi itu berbicara kepada orang lain nih, kayak misalnya ngomong sama kalian, ini namanya berkomunikasi. Lagi ngomong. Nah, kalau alat komunikasi itu alat yang kita pakai untuk menyampaikan pesan kepada kalian. Misalnya, Miss Alti kan nggak bisa ketemu sama kalian, iya kan? Karena kalian ada di rumah, Miss Alti ada di sekolah. Terus gimana caranya Miss Alti bisa ngomong sama kalian?
Oh, Miss Santi mikir, oh iya pakai alat. Alat apa yang bisa dipakai? Ya, Pak, bisa pakai laptop, bisa pakai HP. Jadi laptop dan HP namanya alat komunikasi. Mengerti teman-teman? Apa itu alat komunikasi? Iya, supaya Miss Anti bisa ngomong sama kalian, padahal Miss Anti jauh sama kalian. Miss Anti ada di sekolah, kalian ada di rumah. Supaya Miss Anti bisa ngomong, kita pakai alat. Alatnya itu ada laptop, ada handphone. Nah, alat ini, handphone, laptop, namanya alat komunikasi. Jadi alat komunikasi itu alat yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan supaya Miss Santi bisa ngomong sama orang yang jauh, sama murid-muridnya Miss Santi yang ada di rumah masing-masing. Itu namanya alat komunikasi, teman-teman. Apa saja sih alat komunikasi itu? Nah, alat komunikasi itu dibagi dua, teman-teman. Yang dipakai di masa lalu sama yang modern. Kalau yang kita pakai sekarang ini, laptop, HP, itu namanya alat komunikasi modern. Tapi zaman dulu ada nggak HP? Zaman dulu ada nggak HP, teman-teman? Nggak ada. Ada laptop nggak zaman dulu? Nggak ada. Terus pakai apa dong kalau mau kasih tahu orang-orang lain? Kalau mau bicara dengan orang lain? Nah, yang pertama ini nih. Ceng, ceng. Tahu nggak alat komunikasi pertama yang ada dulu itu kan Tuhan ingin loh suka selalu berkomunikasi dengan anak-anaknya. Tuhan ingin selalu bisa berkomunikasi dengan manusia. Lalu ada apa yang Tuhan kirim buat kita? Apa yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi, mengenal Tuhan maunya apa sih dalam hidup kita? Kita bisa menggunakan apa? Kita bisa baca apa? Apa ini teman-teman? Alkitab, betul sekali. Kalau kita mau mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita mau tahu Tuhan maunya apa sih buat hidup aku, kenapa aku lahir, kenapa aku Tuhan kasih izinkan hidup di dunia, maunya Tuhan apa sih dalam hidup aku. Nah, kita bisa tahu melalui Alkitab. Di sini pesannya Tuhan banyak. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ada di Alkitab. Siapa pernah baca Alkitab? Iya, pinter. Apa yang Santi ceritakan tiap hari itu juga asalnya dari Alkitab loh, Bible story yang Santi kasih tahu kalau kita harus menjadi anak yang baik, anak yang taat, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, taat kepada papa mama. Nah, semua itu ada di firman Tuhan. Nah, jadi alat komunikasi pertama yang Tuhan sediakan buat kita supaya kita mengenal kehendak Tuhan adalah Alkitab. Terus gimana caranya kita bisa ngomong sama Tuhan? Gimana caranya kita bisa ngomong sama Tuhan? Melalui dari apa tadi? Bukan menghayal. Melalui apa ya sayang ya? Melalui doa ya. Kalau Tuhan mau bicara sama kita bisa membaca firman. Kalau kita mau ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh kita tutup mata, lipat tangan, berdoa dalam hati, berdoa dengan suara, Tuhan pasti dengar loh. Jadi kita bisa menggunakan Alkitab atau doa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Apalagi ya teman-teman, nih zaman dulu nggak ada listrik, jadi nggak ada TV, nggak ada handphone, nggak ada laptop. Terus kalau orang-orang mau kasih tahu teman-temannya, kita mau beribadah nih, mau waktu. Iya, tahu nggak ini apa teman-teman? Yang gambar yang ada beduk. Iya, nah beduk ini biasanya ada di rumah ibadah.
Rumah apa? Rumah Ibadah. ibadah. Nah, kalau mau kasih tahu, ayo berdoa, ayo sembahyang. Biasanya orang-orang memukul beduk untuk memberitahu waktunya orang sembahyang, ya. Sembayang. Iya, waktu untuk memuji Tuhan, waktu untuk sembahyang biasanya menggunakan beduk, duk 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 duk. Oh, udah waktunya berdoa sekarang, gitu. Jadi mereka menggunakan beduk untuk menyampaikan pesan. Waktunya berdoa teman-teman. Langsung dia Cantik pukul beduknya. kayak di Upin Ipin. Jadi besar. Betul sekali Tristan, kayak di Upin Ipin. Kalau sudah bunyi beduknya, orang-orang jadi ingat, oh iya ya, waktunya aku berdoa, waktunya aku beribadah. Jadi mereka pergi beribadah. Nah, pakai apa ngasih taunya? Pakai beduk, suara beduk yang bisa didengar sampai jauh. Terus kalau umpamanya ini zaman dulu orang-orang yang jaga keamanan malam-malam orang-orang ini menjaga kampung supaya tidak apa ya, dijaga kampungnya supaya tidak ada apa? Pencuri. Pencuri, betul sekali. Terus kalau ada pencuri supaya orang bisa tahu ada pencuri di kampung kita, supaya orang-orang tahu pakai apa dia. Apa yang dia lakukan? Masa teriak-teriak, ada pencuri, ada pencuri. Kan nggak kedengaran sama orang. Iya betul. Kentongan. Betul. Kentongannya ini suaranya kan keras tuh. Suaranya keras bisa didengar oleh banyak orang. Jadi kalau ada pencuri, kentongannya dipukul. Tung, 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 tung. Kalau orang-orang yang lagi bobo, kaget, suara apa itu? Wah, ternyata ada kentungannya kencang. Tung, 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 tung. Nah, orang-orang udah tahu kalau kentongannya kencang gitu, berarti ada apa? Ada pencuri. Orang-orang yang tidur itu langsung bangun, langsung mereka keluar rumah, cari mana pencurinya, ayo kita tangkap gitu. Jadi kalau zaman dulu waktu belum ada HP, orang-orang tahu kalau ada pencuri atau kalau ada sesuatu terjadi pakai kentongan. Tung 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 tung, dibangunin orang-orangnya tengah malam, atau supaya orang-orangnya bangun dan ada apa ini, ada apa. Kalau dari dengar suara kentongan itu ada gempa kah, ada banjir kah, ada perampok kah. Nah, seperti itu teman-teman. Mereka menggunakan beduk dan kentongan untuk memberitahu orang-orang di kampung kalau sampai bocor jalannya. Iya, enggak, jangan keras. Ini enggak apa-apa, ini walaupun dipukul ini enggak apa-apa. Tung 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 tung. Dia enggak apa-apa, dia terbuat dari bambu atau kayu yang keras. Jadi di dalamnya itu ada lubang. Jadi kalau dipukul bagian yang lubang itu suaranya akan kenceng banget. Itu namanya beduk dan kentongan. Ada lagi loh teman-teman, alat komunikasi zaman dulu. Ini namanya apa ya? Enggak ada yang tahu ini. Pengantar surat. Surat itu salah satu alat komunikasi, teman-teman. Nah, kalau umpamanya nih, Cantika tinggal di Bali. Terus omanya Cantika tinggal di Jakarta. Cantika dengerin dong. Omanya Cantika di Jakarta. Cantika mau ngomong sama oma tapi enggak ada telepon, enggak ada handphone, enggak ada telepon. Harus bisa pakai apa? Pakai surat. Nah, gimana caranya kalau mau ngomong pakai surat? Kita tulis dulu suratnya. Oma, ini Cantika kangen oma. Nanti oma Cantika mau jalan-jalan ke sana nanti bulan depan tanggal segini. Oma jemput Cantika ya di bandara. Nah, seperti itu ditulis di surat. Habis itu dimasukkan kemana suratnya? Habis ditulis suratnya dimasukin kemana? Masukin ke pos.
Ke amplop dulu, amplop ya, amplop. Nah, di amplop itu kita akan tulis alamat rumah yang kita tuju supaya Bapak Posnya nanti tahu, oh suratnya ini harus diantar kemana ya. Nah, setelah kita tulis alamatnya di amplop, baru kita masukkan kita bawa ke kantor pos. Nanti di kantor pos Bapak tukang posnya yang akan mengirim. Office. Iya, post office akan mengirim postman. Post office itu kantornya, tempat kita menaruh surat. Nah, yang bekerja di sana namanya Bapak tukang pos atau postman. Bapak tukang pos atau postman akan mengirim surat kalian menuju alamat yang tertulis di situ. Nih, di sini nih alamatnya ditulis nih. Nih, di sini. Kepada omaku tersayang, alamat jalan ini, Jakarta. Misalnya seperti itu. Nanti dibawain sama postman-nya ke tempat yang dituju. Sampai deh di rumahnya Oma suratnya. Dibaca deh sama Oma. Tahu deh Oma kalau Oma harus jemput cucunya nanti di bandara hari apa, jam berapa. Nah, tahu deh Omanya. Nah, gitu caranya untuk mengirim surat. Di sini siapa yang pernah kirim surat? Ada yang pernah kirim surat tidak? Oh, Isin pernah kirim surat. Kemana Isin? Suratnya dibawa kemana? Itan pernah kirim surat nggak? Surat gini rumah aja yang gini boleh itu. Oh gitu. Belum ada yang kirim surat ya? Oke. Gantung-gantungan ada karet itu. Oh gitu. Iya. Nah, kita juga siapa di sini yang mamanya suka belanja online? Itan. Nah, kalau kita belanja online, kita pesen barang, nanti barangnya juga akan dikirim lewat pos, terus nanti ada siapa datang yang ngirimin barangnya ke rumah? Tukang pos atau kurir. Kurir itu pengirim barang. Nah, itu barangnya itu juga dimasukkan ke pos loh, dikirimnya lewat pos, paket barangnya itu. Nah, sekarang kan karena lagi pandemi, kita mengurangi untuk bertemu sama orang, kita mengurangi untuk ini, jadi kita belanjanya lewat online. Kita nggak langsung pergi ke toko atau pergi ke supermarket, tapi kita bisa belanja online. Barangnya kita pesan, lalu datang dia dikirim ke rumah seperti itu. Nah, ini ya surat, salah satu alat komunikasi. Ada lagi loh. Apa ini? Siapa tahu ini apa? Nih yang pertama apa nih? Iya, ada televisi. Ini apa? Radio. Nah, ada TV, ada radio. Waktu Miss Anti kecil itu TV-nya begini, nggak ada TV yang kayak sekarang yang flat gitu. TV-nya kayak gini, tebel besar. Nih, terus kalau kita mau dengar berita itu lewat radio. Jadi misalnya Pak Jokowi mau ngomong sama kita, nih kita bisa dengar kata-katanya Pak Jokowi lewat radio. Atau misalnya ada berita tentang kecelakaan, kita bisa dengar dari radio. Ada berita tentang banjir, kita bisa dengar dari radio. Radio itu bisa lihat gambarnya nggak kalau kita dengar sesuatu dari radio? Enggak. Apa aja yang bisa kita tahu? Cuma kita bisa dengar suara aja.
Terus radio itu di radio kita bisa dengar-dengar musik, terus kita bisa kirim-kirim salam kepada teman-teman kita yang berada jauh. Nah, ini namanya radio. Kalau Radio TV bisa lihat Pak Presiden. Iya, nah TV juga hampir sama dengan radio, kasih tahu kita berita-berita. Tapi kalau TV bukan hanya suaranya yang bisa kita dengar, tapi apalagi yang bisa kita lihat? Ada gambarnya. Ada gambarnya Gambar. juga. Teman-teman, ada gambarnya juga. Kita bisa lihat berita-berita yang terjadi di tempat lain, bisa kita saksikan di TV, bisa kita dengar dari radio. Ini adalah alat komunikasi waktu dulu, zaman dulu. Sebelum kalau sekarang kan udah keren. Ini zaman Miss Anti masih kecil nih pakai ini. Gambarnya nggak bagus, hitam putih. Nggak seru juga cuma dengar suara. Kalau lihat gambar baru seru. Nah, itu zaman dulu ya. Nah, ini kalau zaman dulu juga ini apa namanya ini? Telepon. Ya, ini teleponnya bukan dipencet loh teman-teman, tapi diputer. Jadi ini lubang, ada lubang. Nah, lubangnya nanti ini kita masukin jari kita ke lubang ini, terus kita puter. Nih, kita masukin, terus kita puter Z, gitu, diputer-puter dia. Nih, telepon zaman dulu. Sudah ada telepon. Nah, terus tahu nggak ini apa? Papa suka baca nih, koran. Kita bisa tahu berita dari koran. Di rumah ada koran tidak? Siapa pernah lihat koran? Sudah nggak ada ya? Nggak ada, udah nggak ada. Kenapa sekarang udah nggak ada koran? Karena semua berita bisa kita lihat di HP. Nggak usah beli koran. Kalau dulu kita nggak punya HP. Jadi kalau kita mau tahu berita hari ini, kita baca koran. Nah, tapi sekarang semua berita-berita terupdate, terkini, yang terbaru sudah bisa kita lihat dari HP, dari sosial media, sudah ada di Instagram, ada di WhatsApp, ada di Facebook, semua berita-berita terbaru dari seluruh dunia kita bisa lihat di HP kita. Jadi sudah males orang beli koran. Kalau dulu orang berlangganan beli koran supaya bisa tahu kejadian hari itu apa saja. Nah, sekarang udah nggak ada korannya. Nah, itu dia tadi alat-alat komunikasi. Udah tahu kan jadinya alat komunikasi? Tahu kan? Nih apa aja? Iya, dari zaman dulu misalnya ini dari zaman Tuhan Yesus ada Alkitab, Tuhan kasih kita Alkitab. Terus kita bisa berdoa, terus ada beduk, ada kentongan nih orang-orang zaman dulu banget, belum ada listrik, belum ada TV, belum ada radio, belum ada surat. Terus kita bisa ngirim-ngirim surat, radio, TV, telepon, dan koran. Itu dia alat-alat komunikasi yang zaman masa lalu. Masa lalu ya, yang masih zaman dulu gimana orang bisa berkomunikasi. Nah, sekarang Miss Anti mau kalian coba lihat sini. Kelihatan nggak gambarnya? Enggak. Masa Kelihatan. Kelihatan. Enggak. Nih, coba. Nih Miss Anti mau kasih angka ya. Angka 1, angka 2. Aduh, kok gambar tulisannya Miss Anti jelek banget. Angka 3, angka 4. Charlotte bagus. Charlotte baru bagus tulisannya Miss Anti. Kenapa jelek banget tulis di sini ya? Angka 5, set, angka 6. Coba kalian tebak. Kalau Miss Anti suruh kalian urutkan gambar-gambar ini dari yang paling kecil. Yang nomor berapa yang paling kecil dari semua gambar ini? Yang paling kecil. Yang 4.
paling kecil itu nomor berapa? Siapa tahu? 4. 4, pinter. Ini dia yang paling kecil. Nih, paling kecil. Terus setelah itu coba setelah nomor 4 yang paling kecil lagi mana? Ayo. Nomor berapa? 5, betul. Habis nomor 4, nomor 5. Oke, Miss Santi kasih tanda lagi ya. Ini nomor 1 yang paling kecil. Ini nomor 2. Nah, setelah nomor 5 ini, nomor berapa? Yang kecil lagi. 3. 3, pinter banget. 3. Kok pinter-pinter banget ya. Betul sekali. Habis itu nomor 3. Nomor 3 jadi merupakan nomor 3 juga. Nah, habis itu nomor berapa lagi? Paling kecil. Nomor 2, betul sekali. Nomor 2. Setelah nomor 3, nomor 2. Setelah itu urutan selanjutnya nomor berapa? 6. Berapa? 6. 6. Nih. Nomor 6. Setelah yang terakhir, nomor berapa? 1. Pinter. Nomor 1. Iya, ini paling besar. Jadi kalau kita urutin dari kecil, yang paling kecil berarti nomor 4, nomor 5, 3, terus 2, terus 6, terus 1. Ya, itu urutannya. Pintar sekali. Sekarang selanjutnya, coba lihat gambar. Ini ada anak kecil namanya Putri. Putri mau mengirim surat kepada papa yang papa sedang kerja. Nih, papa lagi kerja di Jakarta. Pertama ngapain dulu ya? Tunggu, Miss Santi kasih angka dulu deh. Ini angka 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Yang pertama dilakukan kalau kita mau mengirim surat itu yang mana? Ayo. Gambar atau menulis? Nulis. Iya, ini dia nomor 1. Tulis dulu suratnya. Habis tulis diapain? Tulis. Habis ditulis diapain suratnya? Dengarin sih. Buka mic-nya, Atta. Diapain habis ditulis suratnya, diapain? Masukin ke amplop. Masukin ke amplop dan masukin ke mana? Tukang amplop. Kotak Surat. Kotak surat, betul sekali. Di nomor 2. Habis tulis surat, masukin amplop, terus masukin ke kotak surat. Ini dia nomor 2. Setelah dimasukin kotak surat, apa yang terjadi dengan surat itu? Nomor berapa selanjutnya? Pakai kantor pos. Nomor 3. Nomor 3 ini diapain suratnya sama Bapak Pos? Diambil. Iya, dianterin ke Papa. Nih, nomor 3 berarti gambar nomor 3. Bapak Pos mengantarkan surat ke rumah Papa. Terus gambar terakhir, apa yang terjadi?
Papa baca surat. Betul sekali, Papa baca suratnya. Ini dia nomor 4. Nomor 1 menjadi nomor 4. Jadi saat kita menulis surat, urutannya adalah yang pertama suratnya ditulis. Setelah ditulis dimasukin ke amplop, dimasukkan ke kotak surat. Setelah itu Bapak Pos antar suratnya sampai deh ke Papa. Papa baca deh surat kalian. Nah, itu urutan dalam mengirim surat. Yes, good. Sekarang coba kita lihat lagi. Nah, ini ada banyak gambar. Nah, di sini ada gambar apa nih yang pertama? Ini ada gambar apa nih yang pertama, kotak 1? Yang Kotak pos. Coba hitung ada berapa kotak pos. Nih yang warna merah nih. Ada berapa kotak posnya? 5. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa kotak? Pintar sekali. Kotak posnya ada 5. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yes, betul sekali. Sekarang gambar nomor 2. Nomor 2. Coba lihat nomor 2 ini gambar apa? 1, 2, 3. Surat. Suratnya ada berapa? Coba hitung sendiri, Nak. 1, 2, 8. 5. Udah lebih 5. Hitung ulang. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 8. Coba Misanti tunggu ada berapa? Hitung. 8. Open your mic, please. Open mic-nya, Atta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, udah 8. Oke. Ada perjawaban lain? Ada yang bilang 8, ada yang bilang 5. Ada jawaban lain? Ada berapa, Tristan? 8. 8. Sama 8. 2, 3, 4. 9, ada 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Iya, Kak. 14, 15. Adi 15. Oke, sekarang kita akan 18. Oh my god. Cantik yang bilang 9, ada yang bilang 60, ada yang bilang 18. Oke, sekarang kita hitung ya teman-teman. Kita hitung sama-sama. Hitung sama-sama. Berapa ini? Hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini ada lagi kecil-kecil. Oh, ini 10. enggak. Beda bentuknya. Berarti ada berapa? Ada berapa? 9. 9. Angka 9-nya Misanti ajaib. Ya, oke. Berarti ada berapa yang bentuk seperti ini amplopnya? 9. Sekarang perangko. Ada berapa perangkonya? Coba di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada
Miss, 4, 5, ada 10, Miss, ada persepsinya banyak. Serin bilang 10. Yang lain ada jawaban yang lain? 1, 2, 9. Ada yang bilang 9. Ada yang bilang 10 lagi. Jill bilang 10. 11. Oke, ada yang bilang 11. Ada lagi jawaban lain? Masih ada? Jodohnya nomor hari saya udah jodohnya. Kita hitung sama-sama ya. Let's Hitung. go. Hitung. 1, Terus, 2, terus, 3, terus. 4, Yes. 5, Terus, 7. 6. Terus, 7. 8, 9, Terus, 10, habis. Berarti ada berapa? 10. Iya betul. Perangkonya ada 10. Berarti yang benar tadi siapa? Ayo. Yang hitung 10 tadi. Ya, betul sekali. Sherin. Wow, hebat sekali. Pinter, sudah hitung sampai 10. Nah, sekarang coba kita lihat lagi videonya. Sudah yang tadi loading terus. Ada apa sih? Kok dia loading? Kan kita mau lihat Ken itu Ken. Yes. Yes, sayang. Yes, honey. Bunny, sweetie. Wait, the mana panel. Created the entire universe and has power over all Ulang things. dari awal. Oke. God's story, prayer. So part of God's story is about prayer, and it goes like this. Prayer is what we call a conversation we have with God. That means even though God created the entire universe and has power over all things, He wants to have a relationship with us. He wants us to know Him. That's pretty amazing. We can talk to God anytime, anywhere, about anything. But let's look at 4 examples of different ways we can pray. One way to pray is to praise God. That's when we tell God what we love about Him. Like a guy named Jehoshaphat. He was king of God's family when some big-time armies declared war on them. Jehoshaphat was terrified, so he talked to God about it. He said, God, you are the mighty ruler of all things. We don't know what to do, but we're looking to you for help. King Jehoshaphat believed God could help them. So as he went into battle, he sent people ahead of his army to praise God. They said, give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Yep, that means he thanked God before he won the war. And when God heard his praise, he caused those big armies to attack each other. Jehoshaphat didn't even have to fight. A second way to pray is to repent. See, we all mess up, which means we turn away from God. When we repent, we ask Him to forgive us, and we turn back to Him. One time, another king named David made a big mistake. He took something that wasn't his. Then, David tried to cover it up, which turned it into an even bigger mess. When David's good friend Nathan told him he disobeyed God, David repented. He said, have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Mercy is when someone gets forgiveness they don't deserve. And guess what? God will always forgive us when we repent. Of course, anyone can pray to God, not just kings. One woman named Hannah reminds us of a third way we can pray. We can ask God for something. Now, Hannah really wanted to have a baby, and she told God that.
But you know what was crazy about her prayer? Even though she really wanted a baby, she said, God, if you give me a son, then I will give him back to you. Kids, isn't that unusual? To ask for something you want, then give it back? Well, a year later, Hannah had a son, and she did exactly what she promised. She gave her son back to God by sending him to live with a priest named Eli and do God's work. And Samuel just so happens to be a great example of a fourth way we can pray. Like any good conversation, we shouldn't do all the talking. We should listen too. That's because God is in control, and we've got to yield or give in to what he wants. We yield when we listen to what God says and obey him, no matter what we want. One night, God called Samuel's name 3 times. When Samuel finally realized God wanted to talk to him, he said, "Speak, Lord, for your servant is listening." Samuel stopped to listen, and God told him things. When Samuel obeyed what God told him, God kept talking to him. And when we pray, when we praise, when we repent, when we ask, and when we yield, we remember that he's the one in charge and that we get to talk to him because we're loved by him. And that's some of what the Bible says about prayer. So in case you missed it, Nah, itu dia. prayer. Prayer itu apa bahasa Indonesianya, teman-teman? Berdoa. Berdoa. Nah, berdoa. Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya. Banyak sekali alam semesta itu galaksinya banyak, planet-planetnya banyak, benda-benda langitnya banyak, dan kita itu tinggal di bumi. Bumi itu kecil banget dari seluruh galaksi yang Tuhan ciptakan. Bumi itu kecil sekali. Bayangkan bagaimana kita yang ada di dalam bumi. Sangat-sangat kecil. Nih, bumi itu kecil banget dibandingkan galaksi alam semesta yang Tuhan sudah buat. Tapi Tuhan menciptakan kita manusia di bumi, dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau berkomunikasi, berbicara, memiliki hubungan dengan setiap manusia yang Tuhan ciptakan. Bagaimana? Dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kapan sih kita bisa berdoa, teman-teman? Kapan kita bisa berdoa? Ada waktunya nggak? Kapanpun bisa, tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun, dimanapun kita bisa tetap berkomunikasi sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita bisa tetap berbicara dengan Tuhan. Sekalipun ada di dalam toilet, kita bisa tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kita bisa tetap mengingat kebaikan Tuhan. Lucu sih, tapi Tuhan tidak melihat tempat. Tuhan melihat hati kita yang menyembah, hati kita yang rindu kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat yang lain-lainnya. Tuhan lihat hati kita yang rindu dimanapun kita berada, sekalipun kita berada di tempat yang paling kotor, Tuhan tetap mendengar. Wow, hebat ya Tuhan kita ya. Tuhan tetap mendengar, sekalipun tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan kita, tidak ada yang mau menerima kita, pas Tuhan tetap mau mendengarkan kita loh teman-teman. Nah, pray, doa, apa sih itu? Pray, P-nya itu berasal dari praise atau pujian. Praise, memuji Tuhan. Dalam doa kita bisa memuji Tuhan. Gimana sih memuji Tuhan? Apakah kita nyanyi? Tidak. Kita bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hari ini Tuhan sediakan makanan yang enak buat aku. Mama bisa masak, bisa sediakan makanan buat aku. Kita bisa bilang terima kasih ya Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita bisa bernyanyi. Tuhan itu baik. Tiap hari kita dikasih kesehatan walaupun
orang-orang pada ketakutan karena virus, kita tetap sehat dan kuat karena Tuhan menjaga kita. Nah, selain memuji, di dalam doa itu, nih, dalam pujian nih ada cerita tentang Raja Yosafat. Ya, Itan, oke, perhatikan dulu ya. Nah, Raja Yosafat ini bingung karena dia dia akan perang. Ada bangsa yang akan menyerang negaranya. Lalu Raja Yosafat ini, aduh gimana ya Tuhan? Dia langsung bertanya pada Tuhan, Tuhan, gimana ini, apa yang harus aku lakukan? Dia berdoa sama Tuhan karena dia akan berperang. Lalu apa yang terjadi? Dia memuji Tuhan. Jadi saat sebelum perang, dia menyuruh pasukannya untuk membawa alat-alat musik untuk memuji Tuhan. Lucu ya, perang kan harusnya bawa pedang untuk berperang. Masa dia malah bawa alat musik untuk memuji Tuhan? Karena dia tahu bahwa kalau Tuhan menjadi di pihaknya, siapa yang berani melawan dia? Dia akan menjadi lebih dari pemenang kalau Tuhan ada di pihaknya. Makanya yang dia lakukan pertama kali saat mau berperang adalah memuji Tuhan dengan seluruh alat musik yang dia punya. Dia tahu kalau Allah di pihakku, siapa yang berani melawan aku? Dia akan menang kalau Tuhan di pihaknya dia. Makanya dia memuji Tuhan terus sebelum dia berperang dan akhirnya dia menang. Yang kedua, repent. Saat kita tersesat, kalau kita melakukan kesalahan, doa bisa menuntun kita untuk mengenal kehendak Tuhan dan kembali ke jalan yang Tuhan mau kita lalui. Misalnya kita melakukan kesalahan, kita berbohong, kita memecahkan piringnya mama, nggak sengaja sih, tapi terus kita nggak nyembuhkannya jujur, kita malah bohong. Mama tanya siapa yang mecahin piringnya ini, kita bilang nggak tahu gitu. Padahal yang pecahin kita. Nah, waktu kita tidak jujur, kita berdosa. Tapi kalau waktu kita berdoa dan Tuhan ingatkan, oh iya, Tuhan kan mau kita menjadi anak yang selalu jujur, jangan berkata-kata yang tidak benar. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, itu yang Tuhan mau. Lalu kita bilang, Ma, maaf ya, tadi sebenarnya yang pecahin piring aku. Nah, itu namanya bertobat. Kita meminta maaf atau kembali, kalau kita melakukan kesalahan, kita kembali. Kita memperbaiki kesalahan kita. Itu yang Tuhan mau. Melalui doa, seperti nih ada raja namanya Daud. Raja Daud ini nakal. Dia itu pertama itu baik, tapi dia tergoda untuk melakukan dosa. Dia sudah melakukan dosa karena dia mengingini istrinya orang lain. Lah, itu kan punya orang lain, istrinya orang lain, tapi dia mengingini istrinya orang lain. Nah, waktu itu dia ditegur oleh seorang abdi Tuhan. Dia ditegur, raja, kamu salah loh. Tuhan gak suka kamu melakukan hal itu. Kamu berdosa kalau seperti itu. Nah, waktu dia ditegur seperti itu, harusnya biasa aja si raja. Aku kan raja, terserah aku mau apa. Tapi tidak, Raja Daud langsung ingat, oh iya, Tuhan gak suka aku melakukan hal yang jahat. Akhirnya dia bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Dia kembali ke jalan yang Tuhan mau, yaitu menjadi orang yang tidak mengingini milik orang lain. Terus dalam doa juga ada di huruf A ini, as. Dalam doa kita bisa meminta. Oh, kita bisa minta ya dalam doa? Bisa. Apa yang kita inginkan, kita bisa minta. Tuhan akan beri kalau memang itu kita perlu. Kalau itu bisa membawa kebaikan bagi kita. Tapi kalau itu tidak membawa kebaikan bagi kita, Tuhan nggak kasih. Contohnya ya, misalnya Jose.
Jose berdoa minta motor sama Tuhan. Tuhan, aku mau motor. Kayak papa keren, aku mau ngebut-ngebut. Nah, Tuhan tahu, wah Jose kan masih umur 6 tahun. 6 tahun. Kalau dikasih motor bahaya nggak? Bahaya untuk Jose. Jose bisa jatuh karena Jose masih kecil, bisa jatuh, bisa patah, bisa kecelakaan. Nah, motor-motoran. makanya Tuhan malah kasihnya motor-motoran, bukan motor beneran. Jose bilang marah sama Tuhan. Tuhan kok malah kasih aku motor yang kecil, aku loh berdoanya motor besar. Tapi Tuhan kasihnya yang kecil motor-motoran. Kenapa? Apakah karena Tuhan tidak sayang Jose makanya tidak dikabulin apa yang dia minta? Bukan. Tapi karena Tuhan memberi sesuatu yang baik buat kita. Kalau sesuatu itu akan menjadi hal yang buruk untuk kita atau akan mencelakai kita, Tuhan nggak akan kasih. Tuhan hanya memberi semua yang terbaik buat kita. Kita marah-marah, gimana sih Tuhan nih? Aku kan mintanya ini, kok dikasihnya ini. Nah, mungkin Tuhan tahu bahwa itu tidak baik buat kita, makanya Tuhan tidak kasih. Jadi minta boleh, tapi kalau misalnya Tuhan tidak kasih, itu artinya itu bukan yang terbaik buat kita dan Tuhan akan kasih yang lebih baik buat kita. Seperti Ibu Hana ini, cewek ini namanya Ibu Hana. Ibu Hana ini tidak punya anak dan dia sedih sekali karena tidak punya anak. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih aku anak, aku ingin punya anak. Kalau Tuhan kasih aku anak, aku mau loh mau menjadikan anak itu untuk melayani Tuhan nanti kalau dia udah gede. Nah, lalu karena Tuhan tahu itu baik untuk Ibu Hana dan dia mau menjadikan anak ini menjadi pelayan Tuhan, makanya lalu Ibu Hana dapat anak. Tuhan kasih dia anak. Nah, setelah Ibu Hana dapat anak, ada baby. Oh my God, ada baby. Setelah anak itu besar, Ibu Hana memberikan anak itu di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Lucu ya, Tuhan memberi apa yang kita minta. Selain itu, yang terakhir, tadi kan memuji Tuhan, bertobat, meminta kepada Tuhan. Nah, di dalam doa juga ada ketaatan atau ada perintah. Ada perintah seperti ceritanya si Samuel. Samuel ini pagi tidur, tiba-tiba dia mendengar suara, Samuel, Samuel. Siapa yang manggil aku? Siapa ya? Ternyata Tuhan yang memanggil dia. Dan Samuel mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam doa itu, kadang Tuhan bisa memberikan kita perintah, memberikan bicara pada kita. Tapi dalam hati kita, dalam hati nurani kita, melalui firman yang sering kita baca, melalui buku Alkitab yang sering kita baca, Tuhan bisa berbicara melalui itu tentang kehendaknya. Dia mau kita menjadi anak yang baik, anak yang taat sama papa mama, anak yang taat aturan, tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya main game, kapan waktunya istirahat bobo, kapan waktunya makan. Nah, seperti itu. Bukannya anak yang aku mau main game, disuruh makan marah-marah, disuruh bobo marah-marah. Semuanya cuma yang dia mau cuma main game aja. Nah, Tuhan gak suka yang seperti itu. Tuhan mau kita mentaati aturan. Semua ada waktunya. Boleh main game, tapi ada waktunya. Boleh main-main, ada waktunya. Boleh nonton, ada waktunya. Iya sayang. Atau sakit, atau batuk.
Oh, Atta batuk. Iya, nanti kita berdoa untuk Atta. Kita minta. Kita bisa minta kan tadi. Katanya kalau kita doa itu kita bisa meminta. Bisa. Kita minta kesembuhan. Ya kan, Atta? Iya. Iya, kita bisa minta kesembuhan dan Tuhan pasti kabulkan. Tuhan pasti sembuhin kita. Ada yang ngantuk. Nah, itu dia cerita kita tentang doa. Doa itu berkomunikasi sama Tuhan, berbicara sama Tuhan, dimanapun, kapanpun kita bisa ngomong sama Tuhan. Waktu kita sehat ataupun sakit, waktu kita senang ataupun sedih, waktu apapun kita bisa untuk berbicara kepada Tuhan. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang alat komunikasi, teman-teman. Hari ini tidak ada tugas, besok baru kita ada tugas. Oke, sudah jam 9:30, sudah 1 jam kita nge-Zoom. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Kenapa, sayang? Dikangenin Anti. Masih kangen ya, Miss Santi juga kangen loh. Oke deh teman-teman, kita berdoa. Iya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Oke, close your eyes. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberikan kami kepintaran, Tuhan memberikan kami kesehatan, sukacita, makanan, minuman, semua yang kami perlukan Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami melakukan kesalahan, ampuni kami kalau kami sudah ada yang berbohong atau tidak jujur atau apapun dosa yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami. Tuhan, sekarang ada teman kami Atalia sedang sakit, kami minta kesembuhan untuk teman kami. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya, kami akan bermain, kami akan melakukan kegiatan kami. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita sudah berdoa. Kita mau akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya sudah belajar dengan baik hari ini. Ada yang nguap-nguap udah ngantuk kan, masih pagi loh. Sampai ketemu besok ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa Cantika. Sampai jumpa Charlotte. Sampai jumpa Jill. Sampai jumpa. Nanti besok main ya. Iya, besok kita main ya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Iya, oke. Dadah. Sampai jumpa Atta. Sampai jumpa Jill, Sydney cantik, Putri cantik. Bye-bye. See you again. Oke, silakan Miss Olin di and Binti. Bye. Bye.